Mari kita akan doa, bicarakan tentang gereja yang ketiga, yaitu gereja Pergamus. Dan mempelajari gereja-gereja ini sesungguhnya akan menolong di dalam kehidupan rohani kita, saudara. Karena kita melihat sepanjang sejarah apa yang gereja alami, saudara. Kalau kita pelajari itu ternyata semuanya yang kita alami bukanlah sesuatu yang baru. Tidak ada sesuatu yang asing. 2 minggu yang lalu kita bicarakan tentang gereja Smyrna. Saudara kalau ingat bagaimana jemaat pada saat itu dan zaman itu dianiayainya, saudara. Kalau saudara ingat bagaimana tentara Romawi, kaisar Romawi mencari berbagai cara untuk menyusahkan, untuk menganiayakan jemaat-jemaat di gereja, membuat mereka sangat sengsara, saudara. Saya sehingga merasakan, waduh, kita mungkin seperapatnya pun nggak akan dapat bertahan, saudara. Nah, kita melihat, saudara, dan saya pelajari apa yang di masa gini yang jemaat di Tiongkok, apa yang mereka alami ternyata tidak sebanding ya dengan apa yang gereja mula-mula alami, saudara. Dan hari ini kita akan melihat gereja yang mendapat penghormatan balik ya daripada zaman itu. Sekarang kita akan melihat gereja Pergamus. Nah, kita masuk masa di mana sejarah ini gereja itu diangkat, dipuja di dalam kerajaan Romawi. Nah, apa yang terjadi, saudara? Apakah itu semua bagus? Mungkin kita selalu katakan, wah kalau Indonesia mempunyai agama negara kita mungkin Kristen, mungkin segala sesuatu akan jadi bagus. Ya, mungkin kita pikir begitu ya. Saudara, ternyata sudah terjadi di sejarah. Dan saya katakan, tidak bagus sama sekali. Kok nggak bagus ya? Kita akan baca, saudara, dan kita akan lihat sejarah ini, yaitu kita masuk ke zamannya jemaat di Pergamus atau zaman Pergamus, apa yang terjadi. Mari kita melihat di pasal 2 Wahyu ayat 12 sampai ayat 17. 12 sampai 17. Kita baca bersama. Haleluya. 1, 2, 3. Dan tuliskan, belum siap, pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17 ya. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Saudara, kita tahu setelah penganiayaan yang saya katakan lebih dari 200 tahun dan terakhir yang diadakan oleh Kaisar Diocletian, itu 10 tahun penganiayaan yang paling berat yang Tuhan katakan aku akan penjarakan kau 10 hari.
itu bukan penjara yang biasa, tetapi penganiayaan yang paling parah selama 10 tahun, saudara. Tapi tiba-tiba, saudara, saya percaya karena mungkin doa-doa, darah-darah yang tercurah oleh orang kudus, tiba-tiba terjadi sesuatu perubahan yang drastis di kerajaan Romawi, saudara. Kaisar yang sebelumnya semuanya antikristus, semuanya yang menyembah berhala, tiba-tiba timbul seorang kaisar yang namanya Konstantin. Nggak tahu di sini katanya Konstantinus ya. Konstantin yang pada saat itu, saudara, dia ingin berperang dengan Maximus, bahasa Indonesia yang nggak tahu. Tapi satu raja juga yang dia ingin menyatukan kerajaan Romawi, saudara. Karena ada dua raja ini yang saling merebut. Dan Konstantin ini pada malamnya, saudara, dikatakan, biar saya katakan namanya dulu. Dia pada malamnya dia dapat suatu penglihatan, atau pagi siang harinya sebelum dia menyeberang suatu sungai, di situ ada peperangan terjadi. Tiba-tiba dia lihat, saudara, tanda salib di langit. Dia lihat tanda salib. Dan dia tidak mengerti apa artinya. Kemudian dia lihat satu tanda. Dengan tanda ini engkau akan menang. Kemudian pada malamnya dikatakan, ini tradisi sangat terkenal, saudara. Saya percaya bagi saudara yang pelajari sejarah gereja, inilah suatu perubahan yang dahsyat di dalam sejarah gereja. Dan malamnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus ya, di dalam mimpinya menyatakan dengan tanda ini, tanda salib ya, seperti salib yang atas nama Yesus Kristus, bahasa Greka, dia bilang kau akan menang di dalam peperangan ini. Apa peperangan apa? Peperangan yang dinamakan, sebentar saya kasih tahu dulu bahasa Inggrisnya. Terhadap Konstantinus Army, bahasa Grekanya entutonika, atau dikatakan dengan tanda ini engkau akan menaklukkannya, saudara. Dan akhirnya dia berikan tanda-tanda ini di atas prajurit-prajuritnya, dan betul, saudara, dia memenangkan peperangan ini karena salib. Dan terjadilah suatu perubahan di hati kaisar ini. Dan mulai kekristenan itu dipeluk oleh Konstantin. Sekalipun dia tidak terlalu mempromosikan, tetapi penganiayaan tiba-tiba berhenti seketika itu juga. Saudara bayangkan, dari sebelumnya saudara dianiayai, yang golongan paling miskin, yang seperti sampah, tiba-tiba kekristenan dipeluk dan diangkat. Dan mulai terjadi suatu perubahan di mana Konstantin menghormati gereja, menghormati Kristus, dan mempromosikan agama Kristen. Dan mulai berhala-berhala itu dia tidak memberikan persembahan lagi, saudara. Gereja diangkat. Gereja menjadi agama Romawi yang sah istilahnya. Dan kalau banyak yang mau menjadi pejabat, dia harus memiliki iman Kristen, saudara. Bagus enggak? Bagus, tetapi saudara, zaman ini sebenarnya mulai masuk ke zaman kompromi. Mulai ini pintu sepertinya bagus, tetapi dia mulai masuk
kejaman kegelapan gereja lebih dari 1000 tahun. Kita akan melihat di mana zaman 1000 tahun. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah inilah zaman Pergamos pada saat gereja ditinggikan, saudara. Saya rasa bukan gereja saja, tetapi kita melihat banyak kehidupan orang Kristen maupun kehidupan jemaat, saudara. Sebelumnya susah, tiba-tiba ya terobosan terjadi dan tiba-tiba banyak berkat diturunkan dan seringkali bukannya bagus tetapi terjadi kompromi. Justru karena enak akhirnya gereja lebih hari lebih jauh dengan Tuhan. Karena mereka tidak perlu lagi berdoa, tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi berperang, dan akhirnya kompromi terjadi, saudara. Kita lihat, saya rasa saudara sendiri dapat melihat banyak gereja yang sebelumnya begitu bagus, yang berdoa berjam-jam mencari Tuhan, ya berseru kepada Tuhan, berdoa pada saat berkat dicurahkan. Tidak lagi hobi doa, saudara. Mulai jauh dari Tuhan. Hanya sedikit orang yang bisa mempertahankan iman mereka tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Sedikit sekali, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya mau katakan suatu hal. Kekayaan, kelimpahan, dan hormat di dunia ini bukanlah suatu tujuan yang kita capai. Ingat, saudara, seringkali kita pikir, wah, gue nanti kalau udah kaya berarti gue udah selesai deh. Berarti segala sesuatu sudah tercapai. Itulah tujuan hidup Kristen. Gue udah rumah lebih besar, mobil gue 3, ya kan semuanya bagus, rekening bank gue udah cukup banyak, gue keliling dunia, haleluya. Itulah tujuan hidupku. Tiap hari kita nyanyikan, ku bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau baik. Apakah itu, saudara? Tapi saya mau katakan sesuatu, saudara, mungkin mengejutkan saudara. Baik itu kekurangan maupun itu kekayaan. Dengar baik-baik. Ini sekarang gereja banyak keliru, saudara. Sebab pada saat mereka mendapat berkat yang besar keuangan, mereka pikir, that's it. Aku sudah mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Wrong. Karena kekayaan bukanlah tujuan, melainkan pencobaan yang paling sulit bagi kita. Saya mau katakan, wealth and honor from this world are actually the trials. Sebenarnya kekayaan, kehormatan yang di bumi yang berikan kepada kita bukan berkat, tetapi suatu pencobaan yang terbesar bagi kita. Ada amin, saudara? Oleh sebab itu, saudara, apakah saudara keadaan kurang atau keadaan berkelimpahan, itu dua-duanya hanya menguji iman kita, saudara. Hanya 2 orang yang lulus di dalam ujian ini dalam Alkitab. Dari miskin menjadi kaya. Siapa? Siapa? Yosua? Kaleb? Ayo, siapa yang baca Alkitab dikasih permen? Yusuf. Benar. Ibu dapat hadiah. Yang lain gak dapat. Yusuf, saudara. Yusuf dari mana? Dari penjara. Malamnya masih di penjara, besok malamnya di istana. Waduh. Malam sebelumnya masih sama orang-orang jahat, besoknya sama Firaun. Malamnya masih makan bubur, besoknya
makan beefsteak, makan yang termewah. Sudah bayangkan, Yusuf yang dari miskin menjadi kaya, imannya tidak berubah. Satu lagi siapa? Ayo, siapa? Abraham. Enggak, kayaknya Abraham kaya terus sih. Cuma 2 orang. Ayo, tes. Daud. Enggak juga, dia perang susah banget baru jadi raja ya. Enggak sehari. Yang tiba-tiba berubah. Daniel. Ayo. Nggak apa-apa, bagus. Guessing game. Good try, Sylvie, good try. Daniel dari pembuangan, ya kan? Tiba-tiba diangkat. Dan Daniel adalah satu-satunya kawan-kawannya tidak kompromi dengan imannya. Amin, saudara. Yang lain, saudara dengar, kita tidak menyalahkan, saudara. Sebab saya sendiri pun, saudara, berapa tahun yang lalu, banyak puluhan tahun yang lalu, saya mengalami satu hal yang sama. Pada saat berkat besar itu datang, saudara, saya nggak tahu bagaimana menghandle kekayaan itu. Oleh sebab itu, saudara, saya mau tekankan bagi kita semuanya, saudara. Saya selalu tekankan, karena pengalaman yang saya alami, saya akhirnya belajar sesuatu, saudara. Kalau kekayaan itu datang belum waktunya, bukan berkat, melainkan kutuk. Gereja pada saat itu tiba-tiba kita bisa lihat, tiba-tiba berubah. Yang paling dianiaya, yang paling miskin, yang paling gak dianggap, tiba-tiba menjadi negara, agama, negara kekristenan dipeluk, disanjung, saudara. Banyak jemaat gak bisa terima dan mereka kebingungan. Kalau saudara ingat, saudara, diselidiki semua orang di Amerika yang menang lotre. Saudara tahu kan lotre menangnya di Amerika tuh gak kecil jumlahnya tuh. Puluhan miliaran karena ditumpuk-tumpuk terus, saudara. Misalnya lotre ini nggak ada yang menang ya. Terus kemudian 1 juta US nggak ada yang menang. Berikutnya 1 juta, 2 juta. Kalau dimenang berarti 2 kali ngambil. Kalau nggak ada yang menang, ketiga. Jadi itu lotre dikumpul, banyak yang menang dengan miliaran, saudara. Diselidiki semuanya yang menang lotre, saudara. Ada puluhan mereka diselidiki kehidupan mereka bagaimana, apakah mereka bahagia, apakah mereka benar-benar luar biasa. 99% hidup mereka lebih hancur setelah menang lotre. Dulunya nggak hutang, malahan setelah menang lotre jadi hutangan. Dan hidup mewah-mewah. Akhirnya dikatakan hanya sebagian, kebanyakan mati sebelum umur 40-50 tahun. Karena hidup yang berkelimpahan, yang foya-foya. Nggak menang mungkin hidup 70 tahun, pas menang hidup 40 tahun. Why? Ya, saya mau ajarkan sesuatu, saudara. Apakah kita dalam kelimpahan atau dalam kekurangan? Satu hal yang penting, firman Tuhan katakan jangan sampai kekayaan itu menggerakkan iman kita. Maksudnya menghancurkan iman kita, saudara. Saya kasih tahu, cobaan, kekayaan atau berkelimpahan lebih susah dari kekurangan. Satu-satunya yang menang lotre yang masih menjaga hidupnya yang baik adalah satu orang yang 90% kemenangannya diberikan untuk sosial. Jadi kalau saudara menang,
nggak mau rusak, bawa perpuluhan 90% ke gereja Guiding Light. Kalau mau rusak, biar pendetanya rusak. Ini bahaya, saudara. Pendeta akan terus menjaga. Saya belajar hal ini dengan berat, saudara. Saya baru tahu kepuasan dari sebuah kehidupan bukanlah harta kekayaan, melainkan Kristus Yesus. Baik pada saat saudara kekurangan maupun berkelimpahan. Tuhan selalu menguji umatnya. Kalau saudara pikir kekayaan adalah suatu pencapaian yang terakhir, maka saudara keliru. If you think that is the final destiny, wah gue kalau udah kaya berarti gue berhasil dalam kekristenan. Saudara keliru, saudara. Kekayaan hanya satu tahap pencobaan dan ujian bagi kita semua. Saat kita bisa lewati dalam hal kekayaan, tetap menjaga iman, kekudusan, kemurnian, ketulusan di dalam Tuhan, maka kekayaan yang sesungguhnya akan dilimpahkan kepada kita. Ada amin, saudara. Ada amin, saudara. Dikatakan apa yang bisa dapat membuat jemaat mengatasi kelimpahan, saudara. Kelimpahan bagus, tetapi kalau salah guna akan jadi tidak bagus. Betul? Saya bersyukur, saudara. Tuhan memberikan banyak hikmat melalui pengalaman hidup, saudara, hampir semuanya. Saya mau kasih tahu, kalau saudara gagal jangan kecil hati, sebab semua kita gagal. Gereja aja gagal. Tetapi dengan pelajaran ini, amin, saudara, minimal kita bisa ingat nanti kalau satu hari Tuhan memberkati keuangan, selalu ingat ini bukan berkat, tetapi ini adalah ujian. Ajar kami menangani kekayaan, kelimpahan dengan rendah hati. Amin, saudara. Berapa hal yang saya mau katakan. Yang pertama, Tuhan sudah tuliskan. Dia katakan, dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Jangan sampai firman jauh dari hidupmu. Jangan sampai firman tajam yang pedang ini tidak lagi menusuk hatimu karena engkau sudah kaya dan melimpah. Tetaplah firman ini diasah dan ditusuklah ke hati kita selalu. Sebab di sini dikatakan, saudara, pada zaman itu banyak kompromi, banyak yang palsu, banyak yang dilakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukan semua yang dikatakan Kristen adalah Kristen. Bukan semua dinyamakan rasul adalah rasul asli. Bukan semua hamba Tuhan dikatakan hamba Tuhan yang asli. Nah, buktinya kita lihat sekarang lebih parah lagi. Apa yang membuat kita bisa bijak membedakan yang mana yang asli dan yang palsu? Firman Tuhan. Ibrani 4:12. Hebrews 4:12. Katakan apa? Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Apa fungsinya? Kenapa pedang ini dikatakan lebih tajam? Karena ia katakan ia menusuk amat dalamnya sampai memisahkan jiwa dan roh. Saudara, kita tahu kan, jiwa dan roh itu begitu dekatnya. Berapa dari kita salah dengar suara Tuhan dan suara daging, suara jiwa. Itu semua karena amat dekatnya, saudara. Kalau kita udah jatuh cinta, semua amin dan amin, ya kan? Gue udah doa loh, gue udah doa. Ini emang Tuhan berikan. Ya. Kenapa? Ternyata keliru. Kenapa keliru? Karena
cintanya nggak bisa pisahkan roh dan jiwa lagi. Kalau kita udah begitu nafsu, saudara, apa yang bisa membedakan yang benar dan yang salah? Firman Tuhan. Memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Sendi-sendi sama sumsum dekat nggak? Kalau pakai pisau biasa, masalah, saudara. Hanya firman Tuhan yang benar-benar bisa memisahkan hal-hal yang begitu serupa tetapi tidak sama. Ini kayaknya dari Roh Kudus. Ini kayaknya dari Tuhan. Ternyata bukan. Kenapa kita tidak bisa bedakan? Karena kita tidak memiliki firman pedang yang tajam. Semua kita pernah keliru nggak? Pernah? Saya pernah keliru. Saudara pernah? Oh, saudara nggak pernah keliru, puji Tuhan. Pernah keliru? Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Membedakan yang mana yang benar, membedakan yang mana yang dari Tuhan, yang membedakan dengan apa yang dari kedagingan kita. Firman. Nah, saat ini saudara di gereja Pergamus, karena begitu diangkat, nggak kayak dulu, kan dulu udah pasti tahu. Begitu tertekannya saudara, mereka nggak ada pilihan untuk hidup di dalam duniawi. Mereka tahu itu bukan keinginan mereka, tidak akan tercapai kalau mereka mau kekayaan dan sebagainya di zaman Smyrna. Tapi di zaman Pergamus, tiba-tiba segala sesuatu menjadi gampang. Segala sesuatu sepertinya berkat yang diberikan Tuhan. Semua tawaran diberikan dan kita katakan ini kayaknya dari Tuhan ya. Aduh, puji Tuhan. Kita kan kesaksiannya kalau dapat duit, aku diberkati Tuhan, aku diberkati Tuhan. Apakah semua itu benar dari Tuhan? Ini yang masalahnya, saudara. Apa yang membedakannya? Firman kebenaran. Saudara, dikatakan di sini gereja benar campur aduknya sampai gak karuan. Dikatakan apa di ayat 13? Dengar saudara ini. Apa artinya ayat 13? Bukan yang di sini, yang di Wahyu pasal 2. Aku tahu di mana engkau diam. Loh, siapa diam? Gereja Tuhan berdiam. Di mana diamnya? Yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Kok gereja bisa ada di tempat tahta iblis? Berarti saudara, sesungguhnya Pergamos, disitulah terletak altar Baal. Di kota itu ada altar Baal yang mempersembahkan bayi dan sebagainya untuk ilah Baal, saudara. Dan gereja ini ada di Pergamos. Pergamos itu persis juga tempat di mana ada altar Baal. Campur aduk. Dan altar ini ternyata membawa suatu pengaruhnya besar terhadap kehidupan rohani orang Kristen, saudara. Jangan bilang kita enggak. Kita pun dipengaruhi oleh kebudayaan di sekitar kita. Betul? Nah, Tuhan Yesus selalu memberikan contoh ini, berarti di mana gereja berada, kita bisa dipengaruhi oleh kebudayaan di sekitar kita. Oleh mereka yang menyembah. Mungkin saudara katakan, tapi kayaknya nggak ada yang menyembah di tempat ini, banyak tentang menyembah berhala. Tetapi ada kebudayaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga gereja tuh harus selalu berperang dan menolak pengaruh-pengaruh duniawi. Betul? Sulit. Enggak segampang yang saudara pikirkan.
Dan dikatakan altar ini saya pernah bawakan sharing di DG. Ternyata altar ini masih ada, saudara. Altar Baal ini. Tahta iblis ini masih ada. Dan pada saat tahta ini dipamerkan di Berlin, di Jerman, tahun itu pun ternyata bangkitlah kekuasaan Nazi dari Hitler yang mendatangkan peperangan dunia kedua. Persis, saudara. Jadi altar ini ternyata ada pengaruhnya, berarti benda itu ada kuasanya juga. Iya kan? Di sinilah saudara yang dikatakan. Dan engkau, dikatakan di sini, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Saudara, jadi kita melihat di zamannya Pergamos ini ada berapa kelompok kekristenan atau umat Kristen yang tentunya selalu ada yang setia, selalu ada yang tidak setia. Selalu saudara, setiap zaman tuh ada yang setia, ada yang tidak setia. Tapi ada yang setia di sini dikatakan, sekalipun mereka ada di tengah-tengah tahta iblis, tetapi mereka tidak menyangkal iman mereka, juga tidak pada zaman Antipas. Berarti ada suatu golongan yang dari dulu yang tetap setia kepada Tuhan. Nah, golongan ini selalu merupakan jumlah yang kecil, yang dikatakan remnant, sisa dari kelompok yang besar yang masih mau pegang kepada iman Allah yang sebenarnya. Kecil. Kalau saudara ingat, tidak ada juga tidak pada zaman Antipas. Antipas adalah anti-Paus. Saudara, sekali lagi kita jangan samakan gereja Katolik zaman sekarang dengan zaman dulu, saudara ya. Karena sekarang banyak umat Katolik yang cinta Tuhan, banyak yang karismatik, banyak yang mengerti firman. Yang saya mau katakan adalah zaman ini di mana mereka, kenapa mereka anti-Paus? Kenapa Paus itu gereja Protestan tidak menyetujuinya? Ada yang tahu? Silakan Pak Philip. Keluar dari firman karena? Oke, puji Tuhan. Betul, itu betul. Tapi saya mau kasihkan satu ayat yang lebih tepat supaya kita tahu di mana yang meleset merekanya. Amin, saudara. Mereka meleset di sini, saudara. 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Baca. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Saudara mengerti apa yang Protestan protes. Apa tuh Antipas protes? Mereka protes apa? Saudara jangan ribut sama umat Katolik, banyak mereka yang baik sekali, amin saudara. Jadi saya nggak mau saudara, cuma kita tahu zaman itu karena pasal 2 ayat, next one, 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Lihat ya saudara, lihat. Allah itu Esa. Esa itu hanya untuk keilahian Allah, betul kan? Dan lihat, Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, itu manusia Kristus Yesus. Berarti Kristus Yesus juga Esa dan dia juga Allah. Lihat Trinitas. Saudara bisa lihat dari sini Trinitasnya jelas. Yesus pun Esa, Allah pun Esa. Tapi dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, itu Yesus Kristus. Jadi bagi umat manusia yang mau datang kepada Allah hanya satu pengantara. Siapa pengantaranya? Yesus.
Dengan menunjuknya Paus menggantikan kedudukan Kristus. Ngerti enggak? Makanya mereka tidak bisa setuju karena kepala jemaat adalah Yesus, bukan manusia. Tapi sudah katakan, oh itu ternyata kelirunya gereja Katolik. Tetapi gereja karismatik sama juga. Kita nggak dipanggil paus, tapi kita memanggil hamba Tuhan yang diurapi sama seperti paus. Ya kan kalau kita mau doa, tuh ke hamba Tuhan itu ada kuasanya, ya kan? Sama, sudah manusia itu selalu ingin lihat orang untuk menjadi pengantara. Tetapi pengantara itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana diurapi Tuhan, hamba Tuhan itu, dia tetap tidak bisa menjadi pengantara antara Allah dan saudara. Dengar. I don't care how anointed. Ini orang bagaimana diurapi. Pengantara cuma satu. Yesus Kristus. Kepala jemaat cuma satu. Siapa? Yesus Kristus. Dengar baik-baik. Yesuslah kepala dari jemaat ini. Bukan Bapak Gembala. Bukan becek. Bukan hamba Tuhan. Kepala jemaat adalah Yesus. Kita taat kepada siapa? Yesus. Yang di mana tanya? Firman Tuhan. Saya senang Rasul Paulus katakan di 2 Korintus. 1 Korintus yang dikatakan, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus. Paulus katakan, kami tidak mati bagi engkau, hanya Tuhan Yesus yang mati bagimu. Kami hanya hamba untuk menyampaikan suatu kebenaran yang mengajar, tetapi dia katakan hamba tidak melebihi dari apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Berarti kita tidak bisa menggantikan posisi Yesus sebagai kepala dari jemaat. Dengar saudara, penting sekali. Semakin dewasa saudara, semakin saudara mengerti posisi Tuhan di dalam gereja, dalam hidup kita. Kalau saudara menempatkan iman kepada manusia, maka saudara pasti akan kecewa. Nah, kita melihat saudara, gereja Efesus masalahnya di hati, ya kan? Smyrna masalahnya di dalam penganiayaan yang menekan mereka. Masalah gereja di Pergamus adalah posisi gereja yang keliru, saudara. Jadi dengar, gereja tidak pernah ditentukan atau dipanggil oleh Tuhan untuk memegang suatu posisi yang tinggi dalam pemerintahan, bukan. Gereja itu seperti Martin Luther katakan, dia adalah hati nuraninya sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah kerajaan. Gereja adalah hati nuraninya. Luar biasa. Saudara tahu nggak? Kita melihat Gubernur Ahok, dia seperti gereja, ya kan? Gereja itu kita. Dia sebenarnya sedang berbicara kepada hati nurani bangsa ini. Pemimpin yang di sini, betul? Tetapi kita dapat melihat betapa parah hati nurani bangsa ini. Bukan saja di sini, ternyata saya baru tahu Hanayo yang di Malaysia, pejabat sebagai apa? Assemblyman, satu juga bekerja. Jadi dia wakil di DPR.
Kristen, bersih, tidak korupsi saudara, tidak kenal politik, dipilih jadi DPR, mewakili rakyat. DPR atau MPR saya nggak tahu. Barusan karena dia begitu bersihnya saudara, berbicara hati nurani kepada bangsa dan negara Malaysia. Tulis buku kesaksian hidupnya saudara, bagaimana Kristus mempengaruhi kehidupnya. Ditangkap, dilapor ke polisi bahwa dikatakan demikian. Maaf dari seorang muslim yang katakan, gua baca buku dia, hampir-hampir gua jadi orang Kristen. Ini propaganda Kristen. Ya ampun, masalah. Ya kan? Jadi bukan di Indonesia aja, haleluya. Malaysia sama. Amerika sama. Orang yang benar. Makanya saya katakan saudara, apa sih panggilan kita? Ingat 2 minggu yang lalu, apa sih panggilan kita? Apa sih panggilan kita? Menjadi saksi di hadapan Tuhan. Dengan hidup benar, lakukan yang benar, itu yang Tuhan panggil. Apakah mereka bisa terima atau enggak, itu enggak ada masalah. Karena kita adalah saksi bagi Tuhan, saudara. Amin. Apakah kita menang, kita kalah, kita bisa jadi Pak Ahok, bisa jadi gubernur, itu enggak ada masalah. Tapi minimal, saudara, dia sudah menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja di negara ini, tetapi hampir di seluruh dunia. Semua orang tahu dia adalah anak Tuhan. Dia adalah paling bersih. Dia tidak korupsi. Amin saudara. Itu adalah panggilan kita saudara. Nah di zaman ini saudara kita melihat ya, ada yang setia ya. Kemudian kita lihat ada berapa kelompok saudara di sini dikatakan. Dan kedua kita ayat 15. Maaf ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Nanti ini ada satu kelompok lagi saudara. Di antaramu ada berapa orang yang menganut ajaran Bileam. Lihat kan. Tubuh Kristus saat ini sangat kompleks. Enggak seperti di zamannya Smyrna, mereka bersatu, mereka berdoa, mereka sungguh-sungguh cinta Tuhan, mereka kehilangan segala sesuatu, tetap iman mereka bertahan, saudara. Makanya saya tidak tahu kadangkala apakah zaman damai begini benar-benar baik bagi gereja. Saudara tahu nggak Gus Dur pernah katakan sesuatu yang sangat menyedihkan. Gus Dur dikatakan kita biarin gereja, nggak usah kita tekan, ntar mereka juga ribut sendiri. Kita tekan mereka makin kuat. Saya bilang, tuh orang kok ada hikmat banget ya. Lagi enak kita ribut. Pas ditekan kita baru bersatu. Yo sambil nangis ya kan. Kita kuatkan satu dengan yang lain. Pas enak bergamus. Nah, dikatakan di sini apa dikatakan? Ada yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Saya mau katakan waktu saat mereka katakan berbuat zina tidak berarti secara fisik, tetapi juga selalu dikatakan berbuat zina itu menyembah berhala. Tentu pada akhirnya pasti menyembah, pasti juga berbuat zina, itu udah pasti. Roh penyembahan berhala juga roh perzinahan. Dengar baik-baik saudara, supaya saudara ngerti bahwa roh ini pada saat kita menyembah ilah lain selain Tuhan Yesus Kristus, baik itu duniawian atau barang-barang atau hal itu pada akhirnya nanti akan memimpin kita perzinahan terhadap
secara fisik, saudara. Kalau kita nggak hati-hati, makanya saya mau katakan sangat penting menjaga kekudusan kita, fokus kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara tahu ceritanya Bilyam dan Balak, masih ingat kan? Masih ingat nggak, saudara? Kalau yang belum tahu, saya kasih cerita sedikit, ya kan, saudara? Pada saat angkatan baru dari Israel ini, yang setelah angkatan pertama mulai mati banyak, saudara, terjadilah di padang gurun suatu angkatan yang baru, ya kan, yang 20 tahun ke bawah, yang tidak menyembah berhala. Tuhan katakan mereka akan hidup, tetapi yang di atas 20 tahun mereka akan mati semuanya karena mereka menyembah berhala. Berarti satu generasi yang baru Tuhan mau angkat untuk masuk ke tanah perjanjian, saudara. Dan saat itu kelihatan kuasa dan kekudusan dari angkatan ini yang baru ini, umat Israel. Beda dengan nenek moyang mereka yang baru keluar dari Mesir. Mereka itu sungut-sungut, ya, banyak masih suka kembali ke Mesir, pikiran mereka belum diperbarui. Tuhan katakan, aku akan bangkitkan satu generasi. Ingat kan, saudara, ceritanya? Dan mereka kudus, dan tiba-tiba Balak ini sangat takut orang Midian ini terhadap umat Israel, sehingga mereka undang Bilyam untuk mengutuk umat Israel. Sudah bisa baca di Bilangan 20, 21 dan sebagainya, sudah bisa baca di sana. Apa yang terjadi pada saat Bilyam mau mengutuk umat Israel? Enggak mempan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan tidak ada celah di dalam kumpulan ini, tidak ada dosa di dalam kumpulan ini, sehingga si Bilyam mau kutuk enggak bisa masuk, saudara. Nah, dengar baik-baik. Bilyam itu sangat jahat. Makanya orang kalau ngerti rohani, dengar. Kalau orang mengerti prinsip rohani, tetapi tidak hidup di dalamnya, bisa dijadikan alat iblis yang menjatuhkan umat Kristen. Mengerikan, saudara. Saya selalu lihat ini mengerikan. Bilyam mengerti kekudusan Tuhan. Dia ngerti umat Israel ini gak bisa dijamah begitu saja. Karena terlalu kudus. Terlalu kompak. Allah ada di tengah-tengah kumpulan ini, kelompok ini. Gak mempan, pakai cara apapun gak mempan. Pakai ilmu santet apapun gak masuk. Saking jahatnya Bilyam. Dia kasih nasihat yang jahat. Nah, saudara dengar nasihat ini bukan semuanya bagus. Sami saudara, dengar nasihat yang baik. Yang Alkitabiah. Kasih nasihat. Lu Balak gak bisa kalau lu cara begini. Gak akan deh tembus, lu kalah terus. Gua ajarin lu. Kirim cewek-cewek lu yang cantik-cantik. Jatuhkan mereka dalam perzinahan. Terjadi itu di Bilangan pasal 24. Saudara ingat 24-25. Ini yang dikatakan. Kasih nasihat untuk menjatuhkan umat Israel. Saudara tahu kan? Kekudusan itu hilang. Allah tidak di tengah mereka. Pasukan pun tidak ada kuasanya. Listen. Kuasa Tuhan hanya bisa dipertahankan di dalam kekudusan. Ada amin? Ada amin, saudara? Kuasa Tuhan tidak akan bertahan di dalam dosa. Nggak ada. Langsung hilang. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Kuasa dinyatakan itu karena kekudusan. Kan dikatakan Tuhan Yesus dibangkitkan karena roh kekudusan. Dengar. Kenapa roh iblis setan gak bisa menahan Tuhan Yesus di neraka? Gak bisa, karena Tuhan tuh kudus. Bangkit lagi. Dikatakan dia dibangkitkan karena roh kekudusan. Bilyam mengerti rohani ini, saudara, hebat Bilyam. Tapi dia rancang yang jahat. Dia bilang kalau begitu kita hancurkan kekudusan mereka dulu. Bagaimana? Gampang Bilyam, gampang. Ajak mereka, kirim wanita-wanita. Jatuhkan, jatuh dah itu kali. Semua umat Israel berzina sama
orang-orang Midian. Menyembah berhala. Amarah muka Tuhan terjadi, 20 sekian ribu mati karena berzina. Ini yang Tuhan katakan. Nasihat yang menghancurkan umat Kristen di zaman Pergamus. Kompromi. Mereka mulai bawa berhala masuk ke gereja. Mereka mulai menyembah hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kompromi. Dan yang ke-15, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Saudara ingat Nikolaus itu sebenarnya yang menunjuk pengantara antara manusia dan Allah. Ya sama lah. Sebenarnya berarti pelajaran Nikolaus itu di zaman Efesus ditolak, tetapi diterima pada zaman Pergamus. Doktrin itu saudara kenal. Doktrin yang dulunya ditolak, tapi bukannya mati. Dia terus tunggu kesempatan untuk diadopsi. Di mana pada saat gereja lemah, kompromi, dia adopsi itu doktrin untuk kepentingan diri sendiri. Peperangan kita enggak akan akhirnya. Kita lengah, dia balik. Saudara. Hal-hal daging gitu, ya kan? Kita pikir, gue udah injak-injak, haleluya, kedagingan. Ku menang di dalam Yesus. Gue injak-injak, ya kan menang. Mati, belum mati. Sebulan lagi kita lemah, dia bangkit lagi. Nikolaus, doktrin yang keliru. Jadi kita lihat Pergamus selain posisi gereja masalahnya, juga masalah doktrin yang keliru yang mereka harus hadapi. Sehingga inilah zaman yang cukup meresahkan, cukup kompleks, tidak segampang yang kita pikirkan. Sama lah pada zaman sekarang, tidak semudah kita bisa bedakan apa yang benar dan apa yang salah. Kalau kita tidak memiliki pengertian yang baik akan firman Tuhan. Saya bersyukur saudara, sekarang mulai main fellowship dan juga dari angkatan Daud dan Esther, mulai kutip-kutip firman Tuhan dari Yon. Kenapa kita perlu belajar firman? Amin saudara. Kalau kita tidak mau tertipu oleh zaman sekarang, oleh doktrin-doktrin yang tidak benar, oleh hamba-hamba Tuhan, maaf, yang palsu, bukan terjadi saja sekarang ini, zamannya Rasul pun sudah mulai ada Rasul palsu, Nabi palsu, penginjil palsu, pengajar palsu, gembala palsu. Itu banyak. Hanya mereka, hanya saudara dan saya yang merendahkan hati, yang selalu renungkan firman, baru bisa dijauhkan dari segala tipu muslihat iblis. Iblis itu sangat licik lah saudara, jangan main-main lah. Saya sih kalah banget. Kita nih gabung semuanya masih kalah. IQ-nya 500. Kalau ada 500, saya nggak tahu. Pokoknya terlalu licik saudara. Kita tidak dapat mengatasinya dengan kekuatan kita. Kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Baru kita bisa mengatasinya. Ayat 16, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Lihat, yang kedua kembali kepada firman yang diucapkan. Yang tadi apa? Firman yang bermata dua. Yang pertama menusuk kita, yang kedua keluar dari kita, ya kan? Firman itu tidak bisa keluar kalau sebelum menusuk kita. Ada amin saudara.
Firman itu harus terdahulu melayani kita, membenarkan kita dari segala yang keliru, kemudian baru kita bisa keluarkan firman yang benar untuk menghadapi tipu muslihat iblis. Orang yang menolak firman kebenaran, yang tidak bisa terima, dia juga pasti tertipu. Betul atau enggak? Ya kan? Orang bagaimana tertipu? Karena nggak bisa terima kebenaran, saudara. Kebenaran itu tidak satu hal yang baik sekali. Kenapa? Kebenaran itu mencegah kita supaya jangan tertipu. Ada nggak orang suka ditipu di sini? Enggak kan? Ada? Ditipu cinta. I love you, cia, ya kan? Udah gitu dibohongin cintanya, dikhianati, uang juga habis. Ada yang suka di situ, Pak Hendro? Nggak ada yang suka, ya kan? Lu bilang lu cinta gue, enak aja lu. Deposito gue lu udah ambil, ya kan? Cinta gue udah rampas. Nah, orangnya kabur sama teman baiknya. Tiap hari dia nyanyi lagu ku sedih ya kan. Ciptaan baru. Jadi zaman ini, saudara, adalah zaman di mana firman Tuhan lebih penting dari segalanya. Firman yang berpedang, yang bermata dua. Kalau zamannya Smyrna adalah hidup tidak mati kedua kali, berarti suatu iman yang percaya bahwa dia akan masuk surga. Kalau zaman ini dibutuhkan cinta akan firman-Nya. Amin, saudara. Di 7 gereja ini kita melihat, saudara, setiap zaman dikasih senjata menghadapi masalah mereka masing-masing. Ayat 17, siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Itu sudah disampaikan ke 7 gereja. Setiap kali dikatakan, dengarlah firman Tuhan. Dengarlah suara Roh Kudus. Dan akhirnya barang siapa menang, kepada aku berikan mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Ada beberapa hal saya mau sampaikan, ini penting sekali. Apa sih mana yang tersembunyi? Yang di atasnya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang menerima. Ada 2 hal yang Tuhan akan berikan bagi orang yang mengatasi. Pertama, mana yang tersembunyi. Bukan mana yang tersembunyi, nggak gitu tepat. Secret communion, berarti mana ini berbicara tentang persekutuan pribadi yang tersembunyi. Berarti Tuhan akan bersekutu dengan saudara secara pribadi, dengan intim. Itu artinya mana yang tersembunyi, bukan dengan sekelompok orang, tetapi dengan pribadi. Tersendiri, saudara akan mendapatkan suatu persekutuan yang manis bagi saudara yang mengatasi hal ini. Amin, saudara. Berarti ada berkat dari Tuhan, yaitu persekutuan yang manis bersama Tuhan. Haleluya. Gak banyak orang mempunyai seperti itu. Hanya sedikit saja, saudara, mereka yang mempunyai persekutuan yang indah secara pribadi bersama Tuhan. Kedua, saudara, nah ingat, ini yang kedua penting sekali. Apa sih batu putih yang ditulis? Nah ini udah bertahun-tahun saya nggak mengerti, baru akhir ini Tuhan berikan pengertian melalui pelajaran Rick Joyner. Ternyata batu putih ini, saudara, adalah pada saat di pengadilan, saudara, ya, pengadilan. Kalau orang tidak bersalah, diberikan batu putih. Ngerti nggak? Jadi misalnya Ahok nih, kalau nggak salah dikasih batu putih. Artinya apa?
Artinya saudara, pada saat ini gereja keseluruhan itu banyak keliru saudara. Bagi mereka yang tidak taat kepada doktrin yang keliru yang dari gereja, tidaklah salah. Dibenarkan di mata Tuhan, ngerti nggak? Jadi bagi mereka tidak berontak kepada gereja, tetapi mereka justru disahkan di mata Tuhan bahwa karena mereka tidak mau mengikuti doktrin yang salah yang diajarkan dari gereja, saudara. Nah, ini penting. Sebab banyak dari kita tuh kita tetap mengikuti doktrin yang diajarkan yang gereja seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Dan Tuhan mau tuh bukan kita berontak, tetapi kita tidak perlu mentaati pelajaran yang keliru. Nah, di mata Tuhan justru engkau akan diberikan batu putih. Berarti engkau dibenarkan, disahkan di mata Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Kita cinta Tuhan, kita cinta gereja. Amin saudara. Tapi kesetiaan kita hanya mutlaknya hanya kepada satu. Yesus Kristus dan firman-Nya. Itu yang Tuhan kehendaki. Kalau saudara tidak ikut tradisi gereja yang tidak sesuai dengan firman, belum tentu itu adalah dosa, tetapi saudara tidak salah di mata Tuhan. Ada amin? Dengar saudara ini, 7 gereja yang kita ajarkan saya rasa sangat luar biasa yang saya dapat dari sini. Posisi gereja tidak berarti baik bagi umat Tuhan. Penganiayaan atau tidak penganiayaan itu bukan faktor di mana kita setia kepada Tuhan. Amin saudara. Di saat penganiayaan sepertinya umat Tuhan lebih mudah untuk seluruhnya mengabdi kepada Tuhan. Justru kayaknya lebih gampang. Dengar baik-baik. Berarti ujian ini enggak sesulit pada saat gereja diangkat dan diberkati. Saat gereja diberkati, menurut saya, kehidupan pribadi saya, itu adalah ujian yang lebih sulit untuk kita atasi. Kedua, saudara kita harus ingat, kalau saudara hidup di dalam kekudusan, kalau iblis tidak sanggup lagi menyerang saudara, dia paling licik. Dia akan pakai apa untuk menyerang? Untuk merusakkan kekudusan kita. Saudara, Tuhan terpaksa meninggalkan kita karena dosa kita. Saya rasa itu sangat menghancurkan hati Tuhan dan kita menjadi kehilangan berkat. Ketiga saudara yang mau sampaikan. Kesetiaan kita, pengabdian kita hanya mutlak kepada satu, yaitu Yesus Kristus dan firman-Nya. Gereja adalah tempat di mana kita harus beribadah dan bertumbuh. Tetapi yang mutlak bukan gereja kepada gereja, tetapi kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara pindah ke tempat lain, saudara harus tetap bergereja, ya kan? Saya nggak boleh katakan, aku hanya mau gereja situ, nggak ada gereja di sini, aku nggak mau. Nggak bisa, saudara. Tapi ingat, di gereja manapun, bukan gereja yang menentukan pertumbuhan saudara, pertumbuhan rohani saudara, tetapi persekutuan saudara dan firman-Nya. Pada saat saudara setia dengan firman-Nya, di mana saja saudara akan bersinar dan menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Ada amin saudara? Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.